Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran untuk mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 11 untuk Tata Boga. Untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari bagaimana menyusun perencanaan praktikum. Praktikum di sini sendiri yaitu biasanya apabila dalam keadaan normal sebelum pandemi ini, mata pelajaran PKK ini kita melaksanakan praktikum dengan melaksanakan bisnis atau berjualan di sekitar lingkungan sekolah. Caranya kita membagi satu kelas itu ke dalam beberapa kelompok dan ada beberapa peran yang dijalankan dalam kelompok itu, salah satunya ada manajer dan peran lainnya. Nah, salah satu hal yang paling penting untuk dilaksanakan sebelum berjualan atau melaksanakan bisnis yaitu melaksanakan perencanaan. Dikarenakan kita berada di jurusan Tata Boga, artinya perencanaan praktikum sendiri yaitu dengan berbisnis dalam bidang makanan atau minuman. Nah, kita langsung bahas yang akan dibahas di sini adalah format perencanaan praktikum yang harus dibuat biasanya sebelum melaksanakan praktikum untuk mata pelajaran PKK ini. Oke, di sini ada Ibu bawakan contoh format perencanaannya. Yang pertama itu ada cover, bisa dilihat di cover ini judulnya perencanaan praktikum produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini dituliskan nama produk makanan masing-masing kelompok. Lalu diikuti logo sekolah, kemudian kelas, dan kelompok nomor berapa nanti ketika sudah dibagi. Setelah itu di bawahnya dituliskan nama anggota kelompok terdiri dari 3-4 orang, banyaknya 3 orang. Dituliskan nama lengkapnya, kemudian sesuaikan dengan format ini ya, di bagian bawahnya. Untuk bagian cover ini, Ibu rasa cukup sederhana, bisa diikuti langsung sesuai dengan contohnya. Lalu selanjutnya, bagian pertama atau kalian bisa tulis nanti, ditulis bagian A, itu resep. Resep ini seperti resep pada umumnya, ada bahan, cara membuat, dan sebagainya. Nah, untuk banyaknya resep dituliskan sesuai dengan bahan yang akan digunakan atau dibuat. Untuk perencanaan praktikum sendiri, setiap kelompok itu diminimalkan membuat 30 porsi untuk dijual. Jadi, disesuaikan untuk resepnya itu dibuat untuk 30 porsi. Ataupun apabila resepnya ini misalkan ada resep yang ditulis itu untuk 10 porsi, maka cukup dituliskan di bagian bawah nanti, di bagian bawah resep, untuk 3 kali membuat atau dibuat 3 kali banyaknya, seperti itu. Lalu untuk bagian B, selanjutnya ada daftar belanja. Dari banyaknya bahan yang ada dalam resep, jumlah-jumlah ini disesuaikan dengan banyaknya yang akan dibuat. Bisa diperhatikan untuk bahan, di sini ada kolom jumlah, harga satuan, dan harga. Jumlah di sini adalah jumlah yang dibutuhkan. Tolong disesuaikan untuk ayam, misalkan ayam, tepung, atau dan sebagainya, hitungannya kilogram. Untuk telur sendiri, apabila memang dibutuhkannya dalam jumlah sedikit, boleh dituliskan butir. Tapi apabila dibutuhkan dalam jumlah banyak, boleh dituliskan dalam bentuk kilogram. Yang perlu diperhatikan adalah satuan yang berada pada kolom jumlah. Di sini ya, contohnya untuk bawang putih. Pada kolom jumlah, misalkan buah, 1 buah, maka harga satuannya pun berapa rupiah per buah. Jadi apabila contohnya kulit dimsum dibutuhkan 1/4 kg, maka harga satuan yang ditulis adalah berapa rupiah, di sini Rp25.000 per kilogram. Sehingga harga 1/4 kilogram dimsum dengan harga satuan berikut, harganya itu sebesar Rp6.250. Tuliskan semua bahan yang digunakan, jangan sampai terlewat. Ini termasuk kemasan, dan alat makan apabila dibutuhkan, lalu jumlahkan. Ini adalah termasuk harga pokok bahan nantinya. Oke, bisa dibaca baik-baik, dimengerti. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan di grup kelas ya. Kita langsung ke bagian selanjutnya.
ke bagian selanjutnya, yaitu harga jual. Untuk harga jual di sini, harga jual yang kita maksud, kita bayangkan harga jual ini adalah 100%. Harga jual adalah 100%. Oke. Lalu di bagian pertama di sini ada food costing atau harga bahan, yaitu harga dari jumlah yang kalian dapat dari tabel daftar belanja. Maka dari itu daftar belanja yang dituliskan perlu lengkap mulai dari bahan hingga kemasan. Seperti yang diketahui, kita contohkan tadi jumlahnya itu sebesar 69.250. Kita taruh food costing di sini 50%. Persenan-persenan di bawah ini bukan persenan kaku, artinya bisa disesuaikan sesuai keinginan pengusaha atau yang mempunyai usaha. Namun sederhananya atau lebih banyak umum dipakai itu besar persenannya secara sederhana seperti ini ya. Untuk food costing atau harga bahan 50%, itu dari daftar belanja jumlahnya 69.250. Artinya harga jualnya 100% adalah 2 kali lipatnya, yaitu sebesar 138.500. Lalu bagaimana cara menghitung biaya-biaya lainnya? Contohkan untuk labor cost, ini 20%, artinya 20% di sini adalah 20% dari harga jual. Artinya 20% di sini dikalikan ke sini, sehingga menghasilkan angka 27.700. Untuk dua lainnya sama, dikalikannya ke harga jual. Untuk melihat kesesuaiannya, tinggal ditambahkan dari harga bahan, labor cost, overhead, dan net profit-nya, jumlahnya apakah sama dengan 2 kali harga bahan 138.500, seperti itu. Nah, untuk labor cost sendiri adalah harga tenaga kerja atau harga untuk gaji pekerja untuk membayar tenaga kerja kalian. Lalu overhead di sini adalah biaya operasional. Biaya operasional di sini adalah bisa biaya bahan bakar atau biaya penyusutan alat, artinya penggunaan alat. Kita juga hitungkan besarannya 10% dari harga jual. Lalu net profit di sini adalah profit atau laba bersih yang kalian dapat dari hasil penjualan. Nah, untuk tadi di bagian resep itu dituliskan bahwa harus ditulis untuk berapa banyak atau berapa porsi yang dihasilkan dari produk makanan yang kalian buat. Untuk contohnya di sini adalah kita contohkan bahan-bahan yang tadi di daftar belanja itu dapat menghasilkan 60 pieces dimsum. Kita contohkan itu bentuknya dimsum. Dan dalam satu kemasan itu terdiri dari 6 pieces, sehingga jumlah jadinya itu adalah 10 kemasan. Jika didapatkan harga jualnya itu sebesar 138.500, untuk mengetahui harga jualnya tinggal dibagi dengan jumlah yang dihasilkan, yaitu 10 kemasan. Sehingga muncullah harganya itu adalah 13.850 per kemasan. Harga di sini ini bisa dinaikkan, dibulatkannya itu bisa dinaikkan atau diturunkan. Sekali lagi tergantung kepada pengusaha. Dinaikkan atau diturunkan artinya bukan berarti diturunkan menjadi 10.000 atau yang terlalu jauh, artinya membulatkan pecahan-pecahan yang di belakang. Bisa dinaikkan, ini ya, bisa dilihat dinaikkan bisa menjadi 14.000 atau 15.000 per kemasan. Karena ini pecahannya di atas 500, di atas tengah, tidak disarankan untuk menurunkan menjadi 13.000, karena nanti penghitungannya akan jauh berbeda dari perencanaan yang kalian buat. Oke. Kalau masih belum mengerti, boleh diulangi lagi bagian video di harga jual ini, atau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan secara langsung ya. Kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Oke, selanjutnya dituliskan adalah daftar kebutuhan alat. Daftar kebutuhan alat di sini kita bagi menjadi 3 kelompok. Ada alat persiapan, alat pengolahan, dan alat penyajian. Alat persiapan ini termasuk alat-alat yang digunakan dalam mempersiapkan produk. Artinya misalkan ada beberapa alat yang termasuk biasanya tuaskom, talenan, berhubungan dengan persiapan atau preparing your food, kayak persiapan bahan-bahan makanan yang akan dibuat. Nah, untuk alat pengolahan sendiri adalah alat yang berperan dalam pengolahan makanan. Contohnya
untuk kompor, panci, wajan, dan sebagainya, tong, ladle, dan sebagainya. Lalu alat penyajian, karena ini berbentuk bisnis atau berjualan, maka alat penyajian yang dimaksud adalah kemasan yang digunakan pada produk kalian dituliskan, atau kemasan dan alat makan. Contohnya misalkan kalian menyediakan rice bowl, berarti menyediakan sendoknya juga, atau sendok, garpu dituliskan juga secara lengkap. Untuk bagian ini Ibu rasa cukup jelas. Kita teruskan ke bagian selanjutnya. Oke, nah di sini tertib kerja artinya adalah rincian pembagian tugas dari tiap anggota kelompok. Ada nomornya, nomor 1, 2, 3. Nama di sini adalah nama anggota dituliskan. Di bagian waktu bisa diperhatikan ini ya, kolom pertama 7.30, 7.30, 7.30. Kenapa waktunya sama? Ini diartikan bahwa dalam waktu yang sama, setiap anggota bisa melaksanakan jenis kegiatan yang berbeda. Adanya tabel ini, kalian bisa merencanakan pembagian tugas pada setiap anggota. Pada pukul 7.30, anggota 1 dapat mengerjakan apa, anggota yang kedua dapat mengerjakan apa, anggota yang ketiga dapat mengerjakan hal lain juga. Terus-menerus sampai waktu yang ditentukan. Ini dilakukan supaya kalian dalam kelompok dapat melaksanakan pekerjaan secara efisien, tertib, dan tidak ada yang diam, tidak ada yang tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Jadi usahakan direncanakan dengan baik, disesuaikan dengan proses pengolahan sesuai dengan produk makanan yang akan dibuat. Oke. Kita ke bagian selanjutnya. Yang terakhir di sini ada label dan kemasan. Untuk kemasan, kalian cukup cari gambarnya di internet, mau menggunakan kemasan seperti apa, supaya terbayang ya, nanti produknya itu akan dijual dalam bentuk seperti apa. Lalu untuk label, di sini diusahakan menggunakan label karena poin pertama dari produk makanan yang dijual adalah melalui visual atau mata. Jadi diusahakan dibuat semenarik mungkin labelnya. Kalau untuk pembuatannya dibebaskan mau menggunakan aplikasi apapun. Dituliskan keterangannya ya, selain ada nama produk, di sini kontak untuk nanti apabila produk kalian ada yang mau memesan. Lalu di sini tuliskan juga kelompok berapa, kelas berapa, dan di bagian atasnya tuliskan untuk praktikum produk kreatif dan kewirausahaan. Seperti itu. Nah, ini bagian terakhir dari perencanaan praktikum. Oke, sekian yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat dimengerti. Sekali lagi, apabila ada yang ingin ditanyakan, langsung ditanyakan ke grup kelas supaya kita bahas bersama-sama. Oke, terima kasih untuk yang telah menyimak sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.